Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Rahman, NPM 2357051018. Di sini saya akan menjelaskan hasil UTP, hasil studi kasus, pengerjaan studi kasus UTP kecerdasan buatan atau AI. Di mana di sini mahasiswa diminta untuk membuat program penggabungan algoritma GA dengan salah satu dengan memilih salah satu materi berikut sesuai dengan digit terakhir NPM. Di sini yang ganjil mendapatkan algoritma klasifikasi dan yang genap mendapatkan clustering. Di sini NPM saya kan terakhir 18 ya, 2357051018. Jadi saya mendapat genap atau di sini saya mendapatkan clustering. Di sini ketentuannya seperti ini. Lalu untuk algoritma clusteringnya bisa menggunakan k-means, dbScan, hierarchical clustering atau dan lain-lain. Di studi khusus saya menggunakan Q-means. Lalu datasetnya itu bebas dari mana aja. Di sini saya menggunakan Kaggle. Lalu bahasa dan toolsnya menggunakan Google Colab. Lalu saya menerapkan struktur program ini membuat processing data, implementasi GA untuk clustering, lalu pembuatan dan evaluasi model, visualisasi hasil dan proses, eh, minimal konvergensi GA dan hasil akhir, kesimpulan atau analisis singkat dan hasil percobaan. Ketentuan video, penjelasan topik studi kasus yang dipilih. Oke. Topik studi kasus saya itu yaitu clustering film berdasarkan performa box office menggunakan genetik algorithm. Oke, ini saya jelaskan dulu latar belakangnya. Industri film adalah industri yang sangat dinamis dan penuh persaingan, di mana memahami perilaku film di pasar, khususnya bagaimana film berperforma di box office, sangat penting untuk menyusun strategi distribusi dan pemasaran efektif. Salah satu cara untuk menganalisis dan mengelompokkan film-film berdasarkan performa mereka adalah dengan menggunakan clustering, yaitu proses mengelompokkan film ke dalam grup yang memiliki kemiripan dalam beberapa atribut pendapatan, seperti box office, genre, dan teater tempat film yang ditayangkan. Lalu pada studi kasus ini, saya menerapkan unsupervised learning dengan menggunakan clustering untuk mengelompokkan film-film terpopuler di tahun 2003 berdasarkan performa box office mereka. Di sini tantangannya adalah untuk menentukan jumlah cluster optimal, serta memilih atribut atau fitur yang paling relevan untuk clustering agar hasil yang diperoleh lebih bermakna dan dapat digunakan untuk strategi pemasaran dan distribusi film yang lebih aktif. GA akan digunakan dalam proses untuk mengoptimalkan jumlah cluster K dan memilih fitur terbaik yang akan digunakan dalam algoritma Cummins clustering Dengan memanfaatkan GA, saya dapat lebih efisien dalam mencari solusi optimal yang akan memberikan hasil clustering yang lebih baik. Wajib menampilkan. Oke, ini dulu wajib menampilkan website sumber dataset yang digunakan. Oke, sumber datasetnya ini saya mendapatkan dari website Kaggle dengan judul Top 200 Movie of 2023. Asalnya itu dari Box Office Mojo, di mana penulisnya itu orang Indonesia yaitu Muhammad Ridwan Sajat. Malaysia atau Indonesia? Nggak tahu lah. Asal data aslinya itu dari Box Office Mojo. Saya klik dulu websitenya. Oke, seperti ini websitenya. Ini di sini penulisnya Muhammad Ridwan Sajat, diupdate 2 tahun lalu. Judulnya Top 200 Movie of 2023 Dataset. Ini tentang datasetnya, di mana kolomnya terdapat rank, title, release date, teater, box office, distributor. Di mana source eh, data-data yang ada di dataset yang dibuat oleh Muhammad Ridwan ini diambil dari box office Mojo. Dari data antusias atau industri analisis. Oke, kita mana ya? Oke,
ini kan tadi wajib menampilkan sumber, penjelasan dataset yang digunakan. Oke. eh Studi kasus ini menggunakan dataset top 200 film di tahun 2023 yang berisi informasi mengenai 200 film terpopuler yang dirilis pada tahun 2023. Dataset ini mencakup beberapa atribut penting yang berkaitan dengan performa box office film, seperti judul film, tanggal rilis, peringkat, pendapatan box office, teater, tempat tayang, dan distributor. Data ini berasal dari Box Office Mojo, seperti tadi yang di websitenya, yang dikenal sebagai sumber informasi terpercaya mengenai industri film. Seperti ini isi kolom-kolomnya, dan lalu untuk deskripsinya seperti ini ya. Tadi saya sudah jelaskan. Ini kenapa nih ya? Oke, ntar. Penjelasan kita set menggunakan. Oke, kita langsung strukturnya sama aja ini kayak tadi ya. Penjelasan data set yang digunakan, di mana ada tipe data numerik untuk rank, teks untuk titel, tanggal string untuk release date, Titer untuk eh teks untuk teater, numeric float untuk box office, distribusi itu pakai teks string. Karakteristiknya tuh ya jelas ya sesuai judul, ukuran datanya yaitu 200 observasi, rentang nilainya itu box office yaitu rentang nilai box office. Rentang nilai itu dari pendapatan box office dapat bervariasi sangat besar dan rank atau peringkat film berdasarkan performa di box office. Untuk sifat datanya ini sebagian besar terdiri dari numerik, itu seperti pendapatan box office dan atribut kategorikal seperti nama teater dan distributor. Teater, texturing, dan oke. Tujuan. Di sini tuh tujuan ada dua ya. Tujuan itu uh, tujuan dataset dalam studi kasus ini yaitu industri film ingin mengetahui kelompok film dengan performa box office yang serupa. Dengan mengetahui pola ini, mereka dapat merancang strategi distribusi dan pemasaran yang lebih efektif. Lalu solusinya di sini menggunakan teknik clustering seperti K-means yang didukung untuk genetik algoritma untuk memilih jumlah klaster optimal K dan fitur terbaik yang relevan dengan performa box office film. Hasilnya ditemukan dua klaster dengan fitur terpilih berdasarkan pendapatan box office dan teater. Klaster ini menunjukkan pola berbeda dalam distribusi pendapatan box office. Oke, manfaatnya untuk distribusi pemasaran, perencanaan promosi, CRM, dan analisa tren. Oke, strategi implementasinya ada processing data, genetik algoritma, clustering, visualisasi, kesimpulan akhir berdasarkan output. Processing data ya seperti ini. Lalu untuk GA itu digunakan untuk menentukan jumlah cluster optimal K dan memilih subset fitur terbaik berdasarkan SWOT score. Dan clusteringnya itu menggunakan K-means untuk membentuk cluster berdasarkan jumlah cluster dan fitur terbaik yang dipilih oleh GA. Lalu evaluasi hasil clusteringnya menggunakan SWOT score. Visualisasinya itu menampilkan hasil konvergensi ini. Uh, Lalu visualisasi akhirnya dengan menggunakan PCA atau principal komponen analisis dalam bentukan dua dimensi. Lalu kesimpulannya itu ya menyimpulkan hasil tersebut dengan menghubungkan dengan pola-pola industri film relevan. Misalnya film dengan box office biasanya menempati posisi tinggi pada teater besar. Oke, tujuan GA untuk ya mengoptimasi mengoptimasi dua hal sekaligus, yaitu yang pertama jumlah cluster optimal K untuk K-means, lalu subset fitur terbaik yaitu atribut yang relevan dalam dataset seperti box office, release date, dan teater yang memberikan hasil clustering terbaik berdasarkan si hot score. Untuk representasi solusinya, di mana K atau clusternya itu integer, jumlah clusternya dari 2 sampai 10, lalu F1, F6-nya itu binar, eh, di mana menandai apakah fitur ke I dipilih untuk clustering atau tidak. Contohnya seperti ini, di mana K itu clusteringnya 3, menggunakan 3 cluster untuk clustering ini. Lalu F1, F3, F6 menggunakan fitur box office D
release date, distributor untuk clustering, sedangkan fitur lainnya tidak dipilih. Buat video 2 kali ini capek. Bentar, mana ya? Oke. Hmm. Langkah-langkah. Oke. Sini kan penjelasan cara kerja genetik algoritma dalam konteks program. Ini penjelasan ininya dulu ya, langkah-langkah GA-nya dulu ya. Di sini membuat individu secara acak dengan nilai rentang rentang nilai K antara 2 sampai 10 serta pilihan fitur acak untuk masing-masing fitur. Lalu di sini anggap aja misalkan jika populasi yang diinginkan ada 50 individu, maka saya akan membuat 50 kromosom awal. Lalu yang kedua, langkah-langkahnya itu yaitu evaluasi fitness, di mana mengambil nilai cluster dan fitur terpilih dari gen 1 sampai 6, menjalankan Q-min clustering pada data yang hanya menggunakan fitur pilih, lalu hitung Shield score dari hasil clustering tersebut. Jika tidak ada fitur yang dipilih, beri skor fitness sangat rendah. Rumusnya seperti ini, fitness sama dengan Shield score, di mana accelerated dan Cummins label. Seleksinya tuh memilih individu terbaik untuk dijadikan induk atau parent, dan turnamen selection atau metode lain dari Deep Tools. Lalu crossover atau rekomendasi menggabungkan dua induk menjadi dua anak dilakukan pada gen-gen fitur bukan cluster menggunakan crossover acak. Lalu mutasi mengubah nilai gen dengan probabilitas kecil, misalnya 5%. Lalu mutasi bisa mengubah nilai K random dalam rentang 2 sampai 10, lalu menyisipkan atau menghapus fitur dengan mengganti nilai bit binar 0 ke 1, 0 atau 1 sampai atau sebaliknya. Lalu evaluasi generasi baru. Mengulang proses evaluasi fitness pada individu anak yang baru dihasilkan, memilih individu terbaik, dan menggantikan populasi lama dengan generasi baru. Dan bisa menggunakan elitisme untuk mempertahankan individu terbaik yang ada. Lalu konvergensi, proses diulang selama beberapa generasi, misalnya 10 generasi, sehingga mendapatkan jumlah generasi tertentu atau tidak ada peningkatan signifikan dalam Shield score. Lalu hasil akhir GA-nya ini, individu yang terbaik ditemukan jumlah kasus optimal, kombinasi fitur terbaik, dan nilai SWOT score yang maksimal, di mana menunjukkan clustering yang optimal dan terpisah dengan baik. Untuk visualisasinya menggunakan plot 2 dimensi. Ini sekarang mulai dari proses pertama, yaitu mana ya tadi? Ini penjelasan bagian utama. Singkat bagian program processing modeling hasil. Oke, ini programnya. Bentar, maka banyak ini komennya. Bentar, lupa saya hapus. Ehm, di sini saya mengupload data, saya masukkan di Google Drive, lalu saya import lewat Google Colab. Datanya tersimpan di sini, di mana nama filenya itu top 200 movie dataset 2023 dengan format filenya itu CSV, kok CSV, CSV. Lalu saya mengeksplorasi datanya di mana dengan menggunakan devinfo untuk melihat informasi tipe data dan jumlah nilai yang tidak hilang. Lalu dfdescript untuk mendapatkan statistik deskripsi yang mencakup rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum. Ini elemen penting untuk memahami distribusi data. Lalu saya memilih fitur numerik untuk clustering. Di mana saya hanya memilih fitur numerik total gross dan release date. Total gross itu menunjukkan pendapatan box office dan release date memberitahu saya kapan film tersebut dirilis yang bisa dijadikan faktor penting dalam analisis. Lalu yang ke satu ini yang 1.6 ini yaitu mengubah kolom release date menjadi tipe date time dan ekstrak informasi yang relevan. Di mana
Release date yang berformat teks saya ubah menjadi tipe data datetime dengan PD to datetime. Lalu dan tahun rilisnya saya ekstrak ke dalam kolom baru yang disebut release years, release year. Ini membantu saya fokus pada data numerik tahun untuk clustering. Lalu menghapus simbol dolar dan koma dari total gross dan mengonfirmasi ke tipe numerik. Mana X total gross, total gross replace ini. Tak saya ngelek. Oke, lalu penanganan mencek ini nilai yang hilang dengan menggunakan x titik isna titik sum. Lalu standarisasi di mana menormalkan data agar setiap fitur memiliki skala yang sama menggunakan standard scalar untuk menormalkan data sehingga setiap fitur memiliki skala yang sama di mana min 0 dan standar deviasi 1. Seperti ini outputnya. Yang pertama menampilkan data kolom di mana di sini ini data type-nya rank itu int64 lalu sisanya objek. Lalu di sini memori yang digunakan itu 9.5 KB, enggak tahu sih 1500 KB kilobyte. Lalu di sini hasil count min standar deviasi min 25%, median 75% dan max. Untuk jumlah semuanya 200, nilai titiknya 200, rata-ratanya 100, standar deviasinya 57, nilai paling kecilnya 1, nilai 25% 50, nilai 50% 100, nilai 75% 150. Dan di data top 200 ini tidak ada nilai yang hilang, tidak ada nilai yang hilang per kolom, 0, 0. Lalu data setelah standarisasi seperti ini. Lalu yang kedua itu implementasi GA untuk clustering. Nah, hmm, model, model hasil. Oke, di sini saya setup DApp, di mana DApp ini pertama ya ini saya import dulu DApp, di mana saya mengimport base creators tools, di mana DApp ini eh, berfungsi untuk mencari solusi optimal dalam clustering. Dia digunakan untuk mendefinisikan cara saya menilai fitness dan membentuk individu mewakili solusi dalam algoritma GA. Lalu mendefinisikan gen di mana eh, nilai klasternya itu antara 2 sampai 10 dengan random. Lalu untuk nilai binernya itu dari 0 atau 1, random juga. Lalu saya merepresentasikan mana ya? Tar, naik, naik, naik. Iya, benar-benar. Di sini saya merepresentasikan individual dan populasi dengan ini. Lalu di sini terdapat fungsi evaluasi. Fungsi fitness ini untuk mengevaluasi kualitas solusi individu. Dalam hal ini saya menggunakan SWOT score untuk menilai seberapa baik klaster yang terbentuk. Nilai SWOT score yang tinggi menunjukkan bahwa klaster yang terbentuk terpisah dengan jelas dan memiliki koherensi internal yang baik. Operator GA di sini melibatkan seleksi, crossover, dan mutasi seleksi memilih individu untuk menjadi induk, crossover menggabungkan dua induk untuk membuat anak, dan mutasi mengubah beberapa elemen individu untuk menjaga keragaman dalam populasi. Ini mana ya? Tadi itu ya crossover. Ini mana? Nah ini proses generasi di mana ada crossover, mutasi dan evaluasi.
Oke. Lalu evolusi. Proses ini berlangsung selama beberapa generasi di mana setiap generasi terdiri dari individu yang lebih baik, memiliki nilai fitness yang lebih tinggi. Setiap generasi dihasilkan berdasarkan seleksi crossover dan mutasi hingga saya menemukan solusi optimal. Ini GA-nya, genetic operatornya. Lalu ini fungsi untuk mutasi individual. Lalu ini fungsi untuk evaluasi individual. Lalu untuk menjalankan GA-nya, lalu ada evaluasi awal, lalu proses generasinya itu crossover, mutasi, dan evaluasi. Oke, seperti ini outputnya. Di mana base individualnya itu kita dapatkan nilainya itu 2, 1, 1, lalu dengan nilai si hotnya 0,898597. Oke, lanjutnya pembuatan evaluasi dari dan model akhir, di mana saya mengekstrak eh, ini individu terbaik dari GA untuk menentukan parameter terbaik dalam clustering. Ini termasuk jumlah cluster K yang optimal dan subset fitur yang relevan. Lalu saya dengan parameter PGA saya melakukan K-means clustering pada data hanya berisi fitur terpilih. K-means digunakan untuk mengumpulkan data menjadi berdasarkan pola, kesamaan pola. Lalu evaluasi setelah cluster terbentuk saya menghitung Shield score pada hasil clustering. Shield score digunakan untuk mengukur kualitas clustering di mana skor tinggi menunjukkan cluster yang lebih baik dan terpisah dengan jelas. Sini outputnya saya mendapatkan optimal K-nya itu 2, lalu fitur yang saya pilih itu total gross dan zealous death, dan si hot score finalnya itu 0,889. Lalu selanjutnya visualisasi hasil dan proses. Mana? Konvergensi itu tadi ada kalau nggak salah. Konvergensi ada setelahnya. Oke, di sini saya menggunakan matplotlib untuk membuat plot 2 dimensi. Oke, langsung aja ke penjelasannya. Dalam setiap generasi atau gen, saya merekam si hot score tertinggi. Kemudian saya memvisualisasikan perubahan skor ini sepanjang proses evolusi. Grafik konvergensi menunjukkan apakah algoritma semakin mendekati solusi optimal seiring berjalannya waktu. Lalu setelah clustering dilakukan, saya menggunakan teknik PCA atau Principal Component Analysis untuk mereduksi dimensi data menjadi 2 komponen utama. Hal ini memudahkan saya dalam memvisualisasikan hasil clustering dalam bentuk scatter plot 2 dimensi, di mana setiap titik mewakili sebuah film yang digolongkan ke dalam clustering tertentu. Seperti ini GA coding program GA Convergence, Gain Max. Ini dia konvergen, shield score, generasi. Di sini kita dapat nilai tertingginya 0,9, 90 atau 0,89 ini. Mana ya? Tadi kan ada perhitungan ya. Ini hampir 0,90 lah hitungannya. Lalu ini untuk menghitung scatter PCA-nya. Lalu untuk membuat grafik plot 2 dimensinya. Ini. Lalu hasilnya. Nah, ini untuk hasil clustering menggunakan PCA atau Principal Component Analysis 2 dimensi, di mana kita mendapatkan hasil cluster optimal yaitu 2 dan cluster satunya itu dari segini sampai segini. Oke, langsung kesimpulan. Berdasarkan hasil GA, jumlah cluster optimal yang ditemukan adalah 2. Ini. Lalu fitur yang dipilih dan digunakan dalam clustering adalah yang berkaitan dengan performa di film box office, termasuk total gross dan release year. Lalu hasil clustering memiliki SIOT score 0,90 atau tadi yang 0,899 mendekati lah, langsung mendekati 90, yang menunjukkan bahwa cluster yang terbentuk sangat terpisah dan memiliki kohesi yang tinggi. Ini menandakan clustering yang sangat baik. Lalu
Karakteristik klaster meskipun dua klaster yang telah terbentuk dalam visualisasi, terlihat bahwa klaster 0 dan klaster satu memiliki distribusi yang sangat terpusat atau tidak ada perbedaan yang jelas dimensi PC1 dan PC2 setelah PCA. Ini bisa disebabkan oleh keterbatasan pemilihan fitur yang hanya berfokus pada pendapatan box office rilis tanpa mempertimbangkan variabel lain berdasarkan yang bisa membedakan film lebih lanjut. Lalu untuk cluster 0 itu mengimplikasi bisnis dan rekomendasi atau film dengan total gross rendah tetapi rilis lebih cepat. Strategi promosi untuk film ini bisa difokuskan untuk penawaran diskon atau bundling produk serta meningkatkan pemasaran lewat platform digital. Lalu untuk cluster satu, film dengan total gross tinggi. Film ini berpotensi lebih populer dan bisa diberi lebih banyak dukungan pemasaran serta difokuskan pada platform tester dan rilis terbatas untuk menarik audiens premium. Oke. Keterbatasan rekomendasi pengembangan dimensi terbatas. Dengan hanya menggunakan dua fitur utama yaitu total gross dan release year, sehingga segmentasi berdasarkan elemen lain, misalnya genre, teater, atau tempat rilis mungkin akan memberikan hasil yang lebih terperinci. Jika label asli, misalnya data atau penonton atau rating tersedia, saya bisa menggunakan teknik validasi silang untuk memastikan bahwa klaster yang terbentuk benar-benar mencerminkan perilaku audiens. Langsung kesimpulan utamanya, dengan memanfaatkan fitur total gross dan release year, saya berhasil mengidentifikasi dua klaster utama dalam dataset film 2023 menggunakan GA. Hasil klaster yang terbaik di mana si outscore melebihi 0,9 memungkinkan saya menyarankan segmentasi pasar yang lebih terfokus yang dapat untuk strategi pemasaran yang lebih efektif berdasarkan performa box dan waktu rilis film. Mungkin sedikit mungkin mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.